aku KVRD dan aku lagi pengen bahas buku yang lagi aku tulis, judulnya Tembung Lakar. Nah, sebelum aku kasih tahu Tembung Lakar itu artinya apa, aku bakal kasih lihat covernya ya. Ini dia, aku bikin. Ini aku buat sendiri dengan menggunakan platform kufir.com. Kufir.com itu punyanya Kuiku ya, platform Kuiku, dan dia tuh udah canggih gitu. Jadi ini dengan bantuan AI, Artificial Intelligence, tapi fontnya aku pakai di Canva, font titlenya itu. Jadi kita lihat dulu ya. Ini ada sosok wanita cantik berpakaian serba emas. Ini tuh menggambarkan sosok Dewi Padi ya di sini. Dewi Agung, Dewi Padi. Dan ini sosok simbolis aja sebenarnya, simbolis setan atau musuh dari kebaikan, kan kegelapan ya. Sesuatu yang gelap, sesuatu yang seram. Ya setan lah intinya. Dan ini di bawahnya tuh ada petani yang kelihatan ketakutan. Terus ada di belakang mereka ada perkampungan, ada rumah-rumah. Itu bentuknya mirip seperti lumbung padi ya. Jadi aku tuh ya, atau bisa dibilang pas aku cari-cari di internet gitu ya, riset, itu tuh namanya bangunan jinem. Jadi lumbung padi di desa sana, sebenarnya di Jawa Timur atau ada di Jawa Barat juga, yang menyebut lumbung itu sebagai bangunan jinem. Nah, ini tuh menjadi inspirasi nama tempat untuk di buku ini karena nama tempatnya fiksi ya, yaitu Kampung Jinem. Tapi yang pasti latarnya tetap ada di Jawa Barat, namanya Kampung Jinem. Nah, tembung lakar sendiri itu apa sih? Jadi aku akan kasih tahu tembung lakar. Tapi aku juga disclaimer dulu ya, aku bukan orang Sunda, aku asli orang Jawa Tengah, blasteran Jawa Timur. Jadi aku masih menjadi sesuatu yang baru untuk mempelajari tentang kebudayaannya orang Jawa Barat. Semoga-moga sih benar ya, karena ini adalah hasil riset saya gitu kan. Jadi aku cari di kamus gitu, tembung tuh artinya, ini tuh bahasa Jawa literasi sih kalau aku bilang. Dan kayaknya ya kalau di kamus tembung artinya tuh permintaan atau permohonan. Dan lakar yang keduanya. Lakar ini kalau di kamus artinya, itu juga bahasa Sunda kalau lakar, yang artinya asal usul atau suatu barang tambang yang berasal dari tanah. Jadi diartikan, digabung tembung lakar kalau dalam cerita ini artinya adalah suatu permintaan yang bermula dari akar tanah. Kenapa bisa artinya itu? Artinya apa tadi? Suatu permintaan yang berasal dari akar tanah gitu kan. Jadi ceritanya di buku ini, para petani tuh, para penduduk di desa juga para petani khususnya itu sedih gitu, karena di desa mereka tuh lagi tandus atau kering gitu tanahnya. Akhirnya mereka berdoa, dan waktu dulu kan kepercayaan tuh masih animisme ya kebanyakan di desa gitu kan. Jadi mereka berdoa dengan kepercayaan animisme mereka agar desa mereka itu diberikan keberkahan. Nah, suatu hari disinyalir datanglah seorang Dewi Agung berpakaian serba emas, memakai mahkota, cantik, berkarisma, bersinar, datang membawa semacam berkah atau ya berkat gitu ya. Sebenarnya beliau itu datang membantu agar tanah itu tidak tandus atau kekeringan. Ya sebenarnya beliau ini datang nggak cuman di satu desa itu tok gitu. Beliau tuh datang ke banyak daerah di Jawa Barat gitu. Nah, tapi kita akan mengusung cerita yang datang asalnya dari desa ini gitu kan. Nah, suatu ketika ada orang di desa tuh yang bisa lihat gitu, beliau datang gitu kan.
akhirnya orang berbondong-bondong melakukan tradisi persembahan gitu. Sebenarnya ini sebagai tanda penghormatan kepada beliau. Tapi sayangnya tuh kayak ada oknum yang bisa dibilang tuh setan gitu ya, mempengaruhi masyarakat di penduduk setempat itu untuk melakukan persembahan yang secara berlebihan gitu. Padahal sang dewinya sendiri ini nggak minta gitu untuk disembah, tapi mereka karena dengan arahan-arahan dari oknum yang tidak baik tersebut melakukan persembahan yang udah berlebihan. Contohnya adalah dengan memberikan sesajen darah manusia. Makanya satu persatu orang di desa tuh mati gitu. Mereka merela membunuh dirinya sendiri, menjadikan dirinya persembahan untuk sang dewi. Dan itu kan udah sesat banget ya, udah sangat sesat, dan ini sangat disayangkan gitu di desa itu. Ceritanya begitu ya, disinyalir. Jadi ya oknum itu tuh sebenarnya dia dapat bisikan, ya tadi bisikan setan. Makanya kan di covernya tuh simbolisnya ada setannya gitu kan, ini simbolis setan yang memberikan bisikan-bisikan tersesat, menyesatkan ke di desa itu. Oknumnya yaitu kepala adat atau bisa dibilang orang pintar ataupun dukun di situ yang udah dipercaya banget turun temurun untuk memimpin ritual di desa gitu kan. Jadi dulu kan bapaknya nih yang melakukan begitu, dibisikin sama setan. Nah bapaknya meninggal, anaknya nih nama tokohnya Bu Makar di cerita. Bu Makar ini ya mengikuti arahan dari bapaknya kan, karena diberikan amanat buat melakukan tradisi yang tersebut, tapi dengan cara yang berlebihan gitu. Bahkan ya udah bisa dibilang tersesat, karena ini kan sampai mengambil nyawa orang gitu kan. Tapi ya orang-orang itu udah kayak tercuci gitu lah otaknya. Nah jadi cerita ini tuh bakal menceritakan tradisi itu akhirnya diberi, karena legenda tadi, Tembung Lakar ini menjadi nama legenda dan juga sekaligus nama tradisi. Jadi awalnya aku tuh kayak masih bingung gitu, karena aku kan yang belum terlalu mengerti bahasa Sunda juga. Jadi Tembung Lakar ini mau dibawanya ke arah mana gitu kan pengertiannya. Selain dari pengertian yang nama legenda tersebut, ternyata ini bisa menjadi nama dari tradisinya itu sendiri gitu. Jadi tradisi Tembung Lakar adalah tradisi persembahan para penduduk untuk Sang Yang Asri. Tapi sekali lagi, Sang Yang Asrinya ini tidak pernah meminta para penduduk untuk mengkultuskan beliau. Tapi di sini tuh di desa tuh udah kayak yang dituhankan dan dikultuskan. Ini salah banget ya, nggak boleh. Jadi ya buku ini tuh memberikan moral, sebenarnya memberikan edukasi atau pesan ya. Boleh memberikan penghormatan, tapi jangan sampai mentuhankan, karena beliau masih tetap adalah makhluk Tuhan gitu kan. Dan yang paling wajib kita sembah adalah Tuhan, bukan makhluk gitu. Dan beliau kan adalah utusan gitu loh, bukan makhluk yang harus disembah gitu. Ya bisa dibilang beliau juga ikut sedih gitu kan dengan kejadian tersebut. Tapi kan dibilang ya, karena tradisi itu kan udah turun temurun mendarah daging gitu kan. Jadi orang-orang itu bisa dibilang dablek gitu. Itu bahasa Jawa, dablek tuh artinya nekat, nekat tapi tuh udah nekat tuh bodoh gitu. Karena kayak sesuatu yang menyesatkan menjadi kebenaran gitu buat mereka. Karena kan ya ini kan kata eyang kita harus kayak gini, ini kan kata leluhur kita ya, kata leluhur Anda. Tapi kalau itu menyesatkan kan masa diikutin gitu kan. Nah inilah penduduk di desa tuh udah yang ngotot gitu loh, kayak nggak bisa, kita udah bener, ini udah turun temurun. Nah tapi mereka tuh kayak yang udah nggak bisa lagi ngebedain mana yang benar dan mana yang menyesatkan gitu kan. Apalagi sampai mencelakai, dan ya itulah tidak baik ya. Nah itulah buku Tembung Lakar. Tujuan aku nulis buku ini adalah untuk memberikan satu edukasi tersebut sih sebenarnya. Dan buku ini tuh masih ongoing, jadi aku baru nerbitin 5 bab, dan aku baru mau nulis bab 6-nya lagi, belum lanjut lagi karena aku sempat sakit 3 minggu. Jadi gila kan, kayak baru tahun baru dan udah
kayak di minggu keduanya tuh aku udah, minggu pertama tuh masih sehat, minggu keduanya dong aku sakit, dan aku sakit 3 minggu. Aku sakit kayak apa ya, kayak alergi, aku sakit alergi dan juga kena radang dan batuk-batuk, paket komplit pokoknya. Tapi alhamdulillah sekarang udah masa penyembuhan, jadi aku udah lebih mendingan, dan aku makanya mulai mau nulis lagi. Jadi Tembung Lakar ini aku terbitin di platform Kuiku ya. Itu adalah platform digital karya anak bangsa. Nah ini di Kuiku nih, jadi aku baru terbitin 5 bab dan masih proses kurasi ya. Bab 2 sampai 5-nya masih dikurasi. Baru di ACC sama kurator itu bab 1 dan sinopsisnya. Tuh. Jadi masih sedikit ya yang baca ini blurbnya. Nah, aku bacain ya blurbnya alias sinopsisnya. Dahulu kala di kampung Jinem dipercaya ada kedatangan sang yang asri. Padi layu menjadi subur, kehidupan rakyat menjadi makmur. Kedatangan sang dewi membawa berkah bagi desa. Terciptalah legenda Tembung Lakar, permintaan yang bermula dari akar tanah. Kecintaan para penduduk membuahkan persembahan yang berlebih. Satu persatu mati demi mempersembahkan jiwa mereka bagi sang dewi. Pada era modern, hiduplah Sila yang bekerja di kota. Akibat mimpi-mimpi buruknya, Sila terus teringat kenangan pahit bersama mendiang adiknya di desa itu. Demi mengungkap kematian misterius sang adik, Sila memutuskan kembali ke kampung halaman. Di sana ia bertemu jurnalis yang ingin mengulik kisah Tembung Lakar. Berbekal niat yang sama, keduanya berupaya menggali masa lalu suram di desa itu. Jadi cerita ini tuh alurnya maju mundur, alur dari masa lalu, terus alur dari masa depan, masa sekarang. Masa sekarangnya itu dinarasikan oleh tokoh utamanya yang bernama Sila dan Mahesa. Dan masa lalunya ini akan menceritakan tentang flashback tadi, kedatangan sang yang asri ke desa, ke kampung Jinem ya. Jadi masih 5 bab, kalian bisa baca di kuiku.com. Oke, segitu aja dari saya. Salam Rahayu.